Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Semangat. Semangat. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sederhana namun sangat penting. Compassion itu temanya. Belas kasihan. Kalau kita melihat Alkitab ya, di mana Yesus pergi, Alkitab memberi keterangan. Lalu Yesus melihat mereka. Dan hati Yesus tergerak oleh apa? Belas kasihan, compassion. Kata lainnya namanya iba. Iba. Belas kasihan. Orang yang berbelas kasihan dia melihat orang lain. Dia iba. Ada hati yang bergetar dan tergerak melihat kebutuhan orang lain. Apa bedanya kasih dengan compassion? Kasih adalah karakter, sifat seseorang. Tapi compassion adalah penyataan kasih dalam perbuatan. Jadi waktu Yesus melihat orang banyak dan dia tergerak oleh belas kasihan, hatinya penuh kasih dan ia nyatakan dalam tindakan. Misalnya menyembuhkan orang, menolong orang, melakukan mujizat, memberi makan dan lain-lain. Itu compassion. Ada sesuatu tindakan, gerakan, kasih yang dinyatakan dalam kehidupan. Compassion. Apa bedanya dengan empati? Empati. Bukan simpati ya. Simpati itu temannya pro XL. Empati. Kita konseling suka empati. Empati itu merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya penderitaan, kesulitan, kita seakan-akan kita yang mengalami. Ini empati ini adalah cetusan peduli, merasa perasaan, cetusan perasaan. Beda sekali dengan compassion. Compassion itu bukan soal perasaan, tapi tindakan, perbuatan nyata. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingin menjadi seperti Kristus, salah satunya adalah kasih perlu dipraktekkan dalam kehidupan. Katakan amin. Itulah compassion. Cirinya apa? Apakah saya punya compassion, Pak Ben? Hari ini apakah saya orang yang suka iba? Suka berbelas kasihan pada orang lain. Apa cirinya? Saya hanya menyebutkan 3 ciri utama saja. Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Galatia. Jarang sekali orang baca kitab Galatia. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 5. Yang pria akan membaca ayat yang pertama. Yang pria. Karena pria-pria diciptakan pada hari pertama. Ya, saudara. Yang pria membaca ayat yang pertama, lalu wanita akan membaca ayat yang kedua. Yang pria dulu, 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga kena pencobaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sebab padahal ia 1, 2, 3. Yang kelima kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab amin. Amin. Coba tampilkan ayat pertama. Ayat pertama ini berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Siapa di sini yang gak pernah berbuat pelanggaran? Siapa? Semua kita mengalami, semua kita melakukan suatu pelanggaran. Lampu merah kita terobos. Utang gak kebayar.
Perintah orang tua kita langgar, perintah Tuhan kita langgar. Kita banyak mengalami pelanggaran. Pada saat kita melihat orang lain melanggar, kita sendiri pernah melanggar. Apa yang kau lakukan? Apakah engkau compassion? Engkau rindu? Engkau iba? Ini orang salah jalan supaya jangan masuk neraka. Ini orang salah jalan supaya ia hidup benar. Ini orang berdosa supaya hidup dalam kesucian. Engkau berbelas kasihan, selamatkan orang ini. Apakah engkau punya belas kasihan itu? Atau engkau jadi orang yang bodoh amat lah. Daripada kita tegur dia marah, daripada dia tegur kita dia benci, daripada kita tegur dia pahit sama kita, mendingan biarin aja dia masuk neraka, terserah. Wah, ini jahat sekali loh. Ini bukan compassion, kejahatan besar. Pada saat kita membiarkan orang berdosa masuk ke dalam api neraka. Kejahatan besar. Pada saat orang berdosa kita tidak ingatkan. Kejahatan besar pada saat seseorang melakukan kesalahan kita biarkan. Jadi kita harus punya compassion. Tegur yang salah. Perbaiki yang sudah gagal. Engkau luruskan kembali ke jalan yang benar. Jelas sekali saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani, pimpin orang itu ke jalan yang benar, pimpin. Jangan biarkan salah jalan, jangan biarkan dia hidup dalam kebinasaan, jangan biarkan dia masuk neraka, jangan biarkan masuk dalam api yang kekal. Ayo berbelas kasihan pada orang terhilang. Ini yang pertama, belas kasihan terhadap orang terhilang. Apakah engkau ada compassion terhadap orang yang terhilang? Kalau ada, engkau berarti orang yang berbelas kasihan. Tidak membiarkan orang dalam jalan yang salah engkau biarkan. Tapi pada saat menegur orang dan meluruskan orang di jalan yang benar harus ada 3 syarat. Yang pertama, harus dengan roh yang lemah lembut. Jangan marah-marah, jangan maki-maki. Orang sakit hati, benci, kesal, malah ditampar, saudara. Kenapa? Karena tidak dalam roh yang lemah lembut. Harus lemah lembut. Yang kedua, sambil menjaga dirimu sendiri. Jaga dirimu sendiri. Jamu, jaga dirimu. Jaga dirimu sendiri, jangan ngomong begini. Jangan ngerokok ya. Kita sendiri pus. Enggak benar kita. Jangan berzinah, kita sendiri berzinah. Harus hidup benar, kita sendiri tidak benar. Nah, ini namanya tidak menjaga diri. Maka orang yang meluruskan jalan orang dari jalan pelanggaran ke jalan yang benar, harus dia tahu diri. Apakah aku sendiri hidup benar? Apakah aku sendiri diselamatkan? Jangan sampai kata Paulus, aku menyelamatkan orang sedangkan diriku sendiri binasa. Yang ketiga, Alkitab katakan supaya kamu jangan kena pencobaan. Supaya tidak kena pencobaan, berjaga-jaga. Engkau sendiri berjaga-jaga. Jangan saudara berjaga-jaga atas hidup orang lain, menilai hidup orang lain. Saudara sendiri tidak berjaga-jaga atas diri saudara. Hati-hati tentang hal ini. Ini yang bagian pertama. Ciri orang yang memiliki compassion, rasa belas kasihan, adalah mereka yang merasa pedih, sedih, betul-betul belas kasihan, rasa iba kepada orang-orang terhilang. Masih ada enggak di hati saudara hati yang berbelas kasihan kepada orang yang terhilang, yang hidup dalam pelanggaran, yang hidup dalam kejatuhan, yang hidup dalam kesalahan? Atau engkau buang malah? Lu brengsek ya, lu ini bikin susah ya, lu pergi aja sono, mati sekali kesabar geledek, terserah lo. Apakah kita begitu? Kita sedang tidak punya belas kasihan. Kita naik mobil, ditabraklah kita, terus orang itu kabur. Dasar lo, biar mati sekalian. Nah, kalau benar mati, apakah engkau tidak berbelas kasihan pada istrinya yang janda? Engkau tidak berbelas kasihan pada anaknya 3. Yang belum sekolah SD pun. Hati-hati dengan perkataan kita yang tidak punya belas kasihan. Kita gampang mengutuk, gampang menghakimi. Saat kita baru-baru ini mendengar misalnya, ada seorang hamba Tuhan pukulin istrinya viral. Apakah saudara sekedar orang yang menghakimi, menghujat,
Atau saudara orang yang berlutut dan berkata, Tuhan, seorang hamba Tuhan saja bisa jatuh dalam dosa. Keluarganya begitu jahat atau begitu hancur. Bagaimana dengan orang yang tidak kenal Kristus atau bagaimana dengan orang Kristen biasa? Oh Tuhan, tolong berbelas kasihan pada keluarga ini. Atau saudara hanya menghujat. Engkau mengembangkan belas kasihan atau hujatan, penghakiman. Pertimbangan sendiri. Bayangkan viral baru-baru ini. 3 anak SD. Kelas 6. Memperkosa wanita yang usianya di atas mereka. Kelas 6 SD. Ini tidak biasa loh. Apakah engkau tidak punya belas kasihan terhadap generasi yang seperti ini? Atau saudara hanya mengutuki? Apakah engkau bertanya pada dirimu? Apa tanggung jawabku Tuhan buat generasi yang aku lihat hari-hari ini? Begitu hancur. Atau engkau hanya mengutuki orang itu. Dan kita berkata tangkap aja, hajar itu. Kalau bisa digantung, diangkat, terus diturunin lagi. Diangkat lagi, terus turunin lagi. Begitu. Kejam sekali kita tidak punya belas kasihan. Saya pernah SD. Gini-gini juga pernah SD saya. Saya ingat waktu kelas 6 SD ya. Itu mikir main layangan bagaimana. Main taplak. Main bola. Ini zaman sekarang mikirnya gimana cara memperkosa orang. Waduh. Rusak sekali generasi loh. Dan kita diam. Tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan doa peperangan. Kita hanya diam. Kita masa bodoh terhadap generasi. Kita yang salah saudara sebagai gereja. Kita tidak peduli banyak orang. Kita tidak peduli pendidikannya mungkin. Kita tidak peduli kerohaniannya. Kita tidak peduli imannya. Kita tidak peduli karakternya. Degradasi moral, degradasi etika, degradasi iman. Turun merosot. Kita diam saja. Kita sedang kehilangan compassion terhadap generasi, terhadap bangsa ini. Kita sedang kehilangan. Cara kerja iblis memang menggeser kita. Tadinya kita rapat begini, intim dengan Tuhan. Dia geser sedikit. Supaya ada celah. Kalau ada celah manusia, gampang dijatuhkan. Dahulu maaf. Ibu-ibu masak tempe. Sambil nyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemana. Itu tempe matangnya pas sekali. Sampai suami kita, gila ini tempe enak banget mah. Sampai dinyanyiin dalam nama Yesus. Sekarang lihat, orang goreng tempe yang sama. Tapi di sini ada YouTube. Mulut tidak bernyanyi apa-apa, tidak memuji apa-apa. Iman sudah hilang. Kepedulian terhadap Allah sudah hilang. Kita hanya nonton YouTube. Dan kita diam kok. Dan kita anggap biasa. Harusnya kita terpukul dan berkata, Tuhan, selamatkan mereka yang terhilang. Selamatkan. Ada seorang pendeta namanya Kilpatrick. Orang mana itu? Orang Bojong Kenyot, saudara-saudara. Orang Amerika jelas ya. Kilpatrick seorang hamba Tuhan. Dia melihat kejahatan di kota New York luar biasa. Amerika salah satu kota yang paling banyak kejahatan. Itu New York. Beberapa menit bisa ada orang yang ditembak, bunuh diri dan sebagainya. Kejahatan merajalela. Kilpatrick berderai air mata. Setiap dia mengendarain mobil, dia doa keliling. Dia berkata, Tuhan curahkan belas kasihan-Mu buat para orang-orang sesat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang banyak pelanggaran. Tuhan tolonglah.
Dia 1 hari dia keliling, 2 hari dia keliling, seminggu dia keliling, dia nangisi kota New York, dia terus keliling, dia nangisi kota New York, dia keliling, dia tangisi kota New York. Dia lakukan berbulan-bulan. Tapi dia lakukan bukan hanya berbulan-bulan, dia lakukan 7 tahun. Kita jangankan 7 tahun. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan diri kita sendiri. Jangankan peduli sama orang lain. Jangankan berbelas kasihan kepada orang-orang di sana. Kita tidak berbelas kasihan pada diri sendiri. Apakah rohaniku itu bertumbuh? Apakah aku dekat dengan Tuhan? Apakah aku intim dengan Tuhan? Apakah aku punya kasih? Apakah aku punya kepedulian? Kita nggak peduli. Mau mati mau hidup. Yang penting sekarang makan. Ada banyak sudah tidak peduli. Tetapi hari ini saya berkata, dari hati saya yang terdalam. Ayo kita pupuk kembali. Compassion kita. Kita pupuk kembali. Saudara sama seperti Kilpatrick, sering naik mobil. Setidaknya naik Grab atau naik motor. Engkau begitu banyak melewati orang-orang. Yang dalam statistik mengatakan setiap 4 menit ada orang meninggal tanpa Kristus. Tapi banyak orang Kristen yang diam, tidak peduli. Bagaimana dengan kita? Adakah hati kita tergerak? Punya belas kasihan. Satu ketika saya berjalan bersama dengan istri saya. Saya berhenti. Melihat ibu nangis di pinggir jalan. Bersama dengan 3 anaknya saling berangkulan menangis. Istri saya bertanya, ibu ada apa? Wah tambah teriaklah dia. Tambah nangislah dia. Aduh harusnya jangan nanya kita. Nanya kok teriak. Saya deketi dan bertanya, tambah teriak lagi. Saudara-saudara, saya pikir nunggu reda. Ada apa? Lalu saya bertanya setelah dia agak reda, ibu ada apa? Kok ibu ditanya semakin menangis? Apa jawab ibu itu? Ini peristiwa di Jakarta, saudara-saudara. Dia berkata begini, sudah berjam-jam saya menangis Pak, bersama dengan anak saya. Tidak ada yang bertanya, sekalipun orang lalu lalang, enggak ada yang peduli dengan kami. Tidak ada yang compassion, enggak ada yang iba dengan kami. Gak ada yang nanya, itu sebabnya waktu saya ditanya, saya nangis sejadi-jadinya Pak. Karena ternyata di Jakarta ada orang yang nanya saat saya nangis. Saya tanya ibu kenapa? Saya mau pulang ke Cianjur Pak, gak punya uang. Dompet saya dijamret, gak punya uang sama sekali. Ibu hitung berapa sampai ke Cianjur. Dia hitung sekian Pak. Saya tanya sama istri saya, uang ada berapa? Istri saya, persis yang dia sebutkan. Berarti habislah kita. Udah kasih. Itu compassion. Saudara tahu kenapa sekarang banyak orang yang bunuh diri? Ketidakpedulian. Tidak ada belas kasihan satu dengan yang lain. Kita terlalu masa bodoh. Dulu. Kalau saya kumpul dengan keluarga, dengan papa mama saya. Di ruang tamu kita pasti main musik atau main gitar. Kita nyanyi sama-sama. Penyembahan. Sekarang di lokasi yang sama. Di tempat yang sama. Di ruang tamu yang sama. Memang kumpul tapi masing-masing pegang HP. Enggak ada yang ngomong. Enggak ada pujian. Enggak ada penyembahan. Tidak ada konsultasi. Tidak ada juga konseling. Tidak ada curhat. Semua pegang HP masing-masing. Teknologi membuat orang jauh menjadi dekat. Tetapi membuat orang yang dekat menjadi jauh. Sampai komunikasi aja. Mah, kita makan apa sekarang? Terserah papi. Papi ada di mana? Di depan mama.
Sampai ada orang yang begitu main HP aja anaknya ada di pundaknya, dia cariin kemana anak gua, kemana anak gua. Hilang kepedulian. Hilang compassion. Saudara, pernahkah saudara memperhatikan satu dengan yang lain? Pernahkah kau peduli? Apakah keluargamu sudah selamat? Apakah orang-orang yang perlu diselamatkan itu? Bagaimana dengan saudara? Atau saudara diam? Hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Kalau engkau memiliki hati yang sama dengan Kristus, yang penuh dengan belas kasihan, engkau pasti mencintai orang-orang yang terhilang. Engkau pasti punya belas kasihan terhadap orang-orang yang hidup dalam pelanggaran. Engkau punya belas kasihan terhadap orang-orang yang betul-betul hidup dalam dosa. Engkau tidak buang mereka tetapi engkau mendoakan. Engkau tidak buang mereka tapi engkau meluruskan. Engkau tidak buang mereka tetapi engkau mengasihinya. Karena kita iba jangan sampai masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Itu ciri pertama. Orang yang punya compassion. Dia pasti iba. Berbelas kasihan terhadap orang terhilang. Yang kedua, ayatnya kedua. Perhatikan ayat kedua berkata bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu apa? Memenuhi hukum Kristus. Saudara tahu hukum Kristus? Hukum Kristus itu ada dua yang terbesar. Hukum yang utama dan pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatan, segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Number one, kasihi Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Kenapa? Karena pada saat kita dapat mengasihi Tuhan, kasih Tuhan turun melingkupi kepala kita, hati kita, hidup kita, langkah-langkah gerak jalan kita penuh dengan kasih Allah. Pada saat kita penuh dengan kasih Allah, baru kita bisa membagikan kasih kepada sesama kita. Baru kita bisa bertolong-tolongan menanggung beban. Kita semua dipanggil untuk memenuhi hukum Kristus. Gimana caranya mempraktekkan, Pak? Compassion. Engkau peduli terhadap orang yang butuh pertolongan. Engkau compassion terhadap orang yang butuh bantuan. Engkau murah hati terhadap orang yang memerlukan uluran tanganmu. Itu compassion. Disitulah engkau bisa memenuhi hukum Kristus. Tolonglah orang lain. Satu ketika mama saya mengajak saya untuk berjalan-jalan. Saya bersyukur sekali punya papa, punya mama yang memiliki compassion yang sangat tinggi sekali. Dia punya anak 11, maka disebut kesebelasan. Saya anak ke-9, saudara-saudara. Hidup kami tahun 70, tahun 80 sangat sulit. Sangat sulit. Mama saya periodik mengajarkan anaknya, yuk kita jalan, lihat orang-orang susah. Kalau lihat ke mall, orang-orang senang banyak. Kalau kita mengajak anak untuk lihat orang susah, sedikit sekali orang tua begitu. Sedikit. Kalau jalan-jalan ke Thailand, Singapura, Malaysia, semua gampang. Tapi kalau engkau ngajak anakmu ke tempat orang miskin di kolong jembatan, ke pinggiran rel kereta api, orang-orang yang tidur di bawah emperan toko-toko kecil, jarang. Saya bawa anak saya. Kenapa? Karena saya mengikuti mama saya. Mama saya bawa saya ke perkampungan kumuh. Waktu itu mama saya lihat, itu apa? Anak saya nyonya, anaknya ditutup daun pisang. Waktu dibuka, kenapa anak lu telanjang? Iya nyonya, anak saya panas, demam. Maka ditelanjangi, lalu ditutup daun pisang. Seperti lemper aja. Waktu mama saya pegang, panasnya luar biasa. Wih anak lu panas, bisa mati ini anak lu, bisa mati.
Bawa ke dokter, nggak ada duit nyonya. Bawa ke dokter, gua yang bayar. Anak lu supaya jangan mati. Saya tarik-tarik baju saya, baju mama saya. Ma, anak mama ada 11 belum makan, ma. Mama saya orang hebat. Dia berkata begini, pelan sekali tapi menusuk hati saya sampai sekarang. Perut yang lapar bisa ditahan. Tapi orang sakit bisa sebentar mati. Jadi kita bawa ya uang untuk makan kita buat nolong orang. Waduh, susah sekali dapat pelajaran begini. Susah. Saya ngelihat orang-orang tua banyak pelit. Sampai anaknya 2 kali lebih pelit dari orang tuanya. Saya berkata, aduh ampun dah mama saya. Dia mengasihi. Dia berkata kepada kami beberapa rumusan. Kau mungkin berkata begini, Pak Apin. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita harus menanggung beban orang lain, menolong beban orang lain. Wong saya aja banyak beban, Pak Apin. Lalu kapan saudara tidak punya beban? Kapan saudara bisa nolong orang? Kalau nunggu beban saudara hilang, saudara tidak punya beban, matilah. Udah di kuburan tuh udah gak ada beban. Cuman membebani orang lain. Karena harus banyak bayar pajak pemakaman. Coba lihat saya ya, jangan lupa seumur hidup nih. Tangan kanan ini lambang dari kelimpahan, kekayaan, kehormatan. Engkau berlimpah-limpah. Engkau dipercaya keuangan yang banyak. Ini tangan kanan. Tangan kiri adalah lambang ujian. Banyak kesusahan, banyak penderitaan, banyak kesengsaraan. Apa yang dilakukan saat engkau kelimpahan? 3 prinsip kehidupan yang dilakukan saat engkau melimpah. Apa yang dilakukan pada saat ada ujian kekurangan, ujian penderitaan. 3 yang perlu dilakukan juga. Supaya ingat. Yang pertama. Kalau engkau diberi kekayaan, diberi berkat, jangan sombong. Yang kaya jangan sombong. Apalagi miskin. Terlalu kalau sombong. Engkau kaya jangan sombong. Kenapa? Karena sekaya-kayanya engkau, sebanyak-banyaknya uangmu, uang tidak pernah cukup. Siapa di sini yang pernah cukup uang? Kasih sama saya. Gak ada yang cukup uang. Bill Gates aja, itu masih nyari duit sampai sekarang. Mark yang punya FB masih cari duit. Uang tidak pernah cukup. Rasa cukup hanya ada dalam Kristus. Sebanyak-banyaknya uang. Yang ketiga. Uang tidak pernah bisa memuaskan kita. Kita tidak pernah puas. Ada di sini yang banyak uangnya lalu puaslah saya. Pret. Enggak ada yang puas. Yang ketiga. Sebanyak-banyaknya uang bukan tidak akan cukup, tidak akan puas. Tapi uang sebanyak-banyaknya tidak akan kekal. Dia akan habis. Habis mendadak. Habis lenyap. Kalau tidak bisa mengelolanya, hancur. Maka jangan sombong. Tangan kiri. Ada 3 prinsip saat engkau kekurangan. Siapapun dari antara kita pernah kekurangan. Apa yang kau lakukan saat kekurangan? Prinsip pertama. Sesulit-sulitnya engkau soal keuangan. Engkau harus menabung. Kalimat lain, engkau harus investasi. Kenapa Pak Apin harus menabung? Pertama, engkau tidak tahu datangnya masa darurat. Datangnya masa sulit. Datangnya masa sukar. Engkau tidak tahu. Dan itu datangnya mendadak. Kalau engkau sudah menabung paling tidak. Engkau dapat menolong dirimu sendiri. Kalau engkau tidak bisa memberkati orang lain. Paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Makanya engkau harus investasi, menabung. Yang kedua,
Kalau engkau sulit, sesulit-sulitnya engkau mengalami kesulitan, engkau bukan hanya tetap menabung, tapi tetap menabur. Jangan dikurangi taburanmu. Mengapa? Karena masa krisis, masa susah paceklik, engkau tidak menabur, bagaimana engkau menuai? Engkau tidak menabur, bagaimana engkau menghasilkan sesuatu? Matilah kita nanti. Maka harus tetap menabur. Tolong orang lain. Bantu orang lain. Saat membantu orang lain, kita tidak kehilangan uang. Kita sedang menginvestasikannya dalam kerajaan sorga. Ia yang memberi dengan murah hati akan mendapat kemurahan. Apakah saudara percaya? Beri maka akan diberi. Orang yang memberi dengan murah hati akan menerimanya kembali. Yang ketiga, sesulit-sulitnya engkau soal keuangan, engkau tetap menabur, engkau tetap menabung, engkau tetap menabur, tapi engkau tetap hidup benar. Jangan berbuat dosa keuangan. Kalau engkau sulit keuangan, jangan mencuri, jangan merampok, jangan nyopet. Kalau engkau sulit keuangan, selama engkau benar, Allah pasti bela, Allah pasti tolong. Maka tidak ada alasan sebetulnya untuk menanggung beban orang lain. Bertolong-tolonganlah memenuhi hukum Kristus itu. Gak ada alasan untuk tidak menabur atau menolong orang lain. Jangan nunggu engkau kaya dulu. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Waktu saya kuliah, saya menyekolahkan anak-anak di Pulau Nias. Sementara saya kuliah, saya banyak menangis, minta berkat, tapi bukan buat diri saya. Untuk saya bisa kirim ke Pulau Nias. Keponakan saya meninggal, anaknya 4. Saya ambil 2 untuk disekolahkan, menanggung beban dari janda yang kehilangan suaminya. Saya ambil 1 keponakan. Saya ambil lagi 1 keponakan. Saya ambil lagi beberapa anak untuk saya sekolahkan. Yang saya tahu, kalau engkau memenuhi hukum Kristus, Kristuslah yang akan membelamu, yang akan menolong, yang akan mengcover hidupmu. Kristus, buktikan sendiri. Satu ketika saya khotbah KKR di Jawa Barat. Jarang sekali saya memperkenalkan diri dengan nama papa saya dengan marganya. Tetapi kali itu agak aneh. Saya berkata, papa saya bernama Yo Chunwa. 3 huruf. Yo Chunwa. Marga Yo, marga Yang. Mama saya bernama Unoni. Singkat cerita udah, KKR. Ada orang datang kepada saya dan berkata, pengusaha suami istri ini, lo bener anaknya Yo Chunwa? Wih, kok apal banget Bapak? Lo bener anaknya Unoni? Kok bisa tahu? Dulu gua waktu susah di Bogor. Papa lu sama mama lu yang nolong gua. Papa lu masih hidup gak mama lu? Udah mati om. Ya, gak bisa balas. Sekarang karena aku gak bisa balas papa lu, ini uang di amplop buat lu aja lah. Dia kasih amplop coklat. Apa bedanya amplop coklat dengan amplop putih? Amplop coklat lebih banyak isinya dari amplop putih. Maksud saya begini, yang menabur, yang menolong, siapa? Mama saya sama bapak. Yang menikmati, anaknya. Engkau mungkin memenuhi hukum Kristus, menolong orang di sekelilingmu, menanggung beban. Mungkin engkau sekarang belum dapat upahnya, belum dapat hasilnya, belum dapat buahnya. Tetapi Allah tidak pernah berhutang. Dia akan memberkati engkau. Setiap taburan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ayo lakukan dengan iman. Untuk memenuhi
hukum Kristus. Saat engkau melihat kesulitan penderitaan orang lain, engkau tergerak menolongnya. Itulah compassion jenis kedua. Menolong orang lain. Itu penting. Yang terakhir, yang ketiga. Ayat yang ketiga, tampilkan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia hidup berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti. Ia apa? Menipu dirinya sendiri. Sekarang ini banyak orang yang merasa berarti. Jalan aja begini. Sampai malaikat aja muak ngelihatnya. Pret lu. Lu merasa berarti. Padahal tidak berarti kata malaikat. Kita di gereja petang-tang peteng-teng. Malaikat bilang, lu lagi. Lu lagi. Lu kelihatan keren, hebat. Padahal gak berguna lo. Kata Tuhan. Stres lo. Ada banyak orang yang merasa berarti padahal hidupnya tidak berarti. Ada orang merasa bermakna padahal hidupnya tidak bermakna. Ada orang yang merasa berguna padahal hidupnya tidak berguna. Upgrade hidup saudara supaya berarti. Bagaimana caranya? Engkau harus memupuk belas kasihan. Baru upgrade hidupmu semakin berarti. Hidupmu di-upgrade semakin berarti, semakin bermakna, semakin berguna. Ini kalau nggak dikasih contoh nih, sebetulnya nggak jelas dari tadi. Papin muter-muter aja tuh. Gitu. Saya beri contoh. Perhatikan. Suatu ketika saya khotbah di sebuah gereja. Di Jakarta Utara. Kan ini mah Jakarta Pusat. Jadi bukan di sini. Pendetanya senggol saya. Saya bilang, Pat, ada apa Pak? Lihat pemusik kami. Ini pendeta yang ngomong gitu. Dengan bangganya. Tuh pemain drum. Maksudnya bukan dia ya. Ini contoh. Itu pemain drum di gereja kami. Tahu usianya berapa? 71 tahun. Yang main keyboard itu 68 tahun. Yang main bass 65 tahun. Keren kan Pak Apin? Masih udah tua, masih produktif, sudah tua, masih keren. Terus saya senggol lagi, emang dia doang yang bisa senggol. Saya senggol lagi, sikut. Pak, kalau saya tidak bangga, saya sedih Pak. Saya sedih. Kenapa sedih Pak Apin? Kita sedang nyiksa orang tua. 71 tahun ngos-ngosan main drum. Kita sedang nyiksa orang tua. Bapak jangan bangga. Dia baru kaget. Bener juga Pak Apin. Kita sedang nyiksa ya. Saya berkata sama pendeta itu. Saya bisa pastikan, kata saya kepada pendeta itu. 3 orang di depan itu tidak suka meregenerasi. Tidak suka mendidik. Tidak suka melatih orang. Dia ingin supaya tidak tergantikan dan tidak ada yang menggantikan. Dia sedang bikin sengsara gereja. Wah, kok bisa Pak? Kalau mereka mati bareng, 3-3-nya, siapa yang main? Masa Pak Michael yang main? Tuh Pak Anang, bisa bikin apa nanti? Goyang dompet kita. Benar juga Pak. Saya bisa pastikan mereka tidak suka melatihkan. Kok Pak Apin tahu ya? Ya iyalah. Seharusnya mereka sejajar dengan kita duduk di paling depan. Dan mereka melihat ada 12 tim yang mereka latih. Dan mereka bangga dan berkata, aku sekarang kalau dipanggil Tuhan dan mati, hidupku sudah berarti. Karena aku sudah menyumbangkan 12 tim musik bagi gereja ini. Itu namanya berarti. Jangan pintar sendiri doang. Hati-hati loh. Engkau merasa berarti, padahal menurut Tuhan kagak ada artinya. Berat-beratin bumi doang hidup.
Maaf ya, saya berkata bagi yang kaya, jangan kesinggung yang miskin. Saudara punya kekayaan, uang melimpah, lalu engkau tidak pernah nolong orang, tidak pernah berbelas kasihan pada orang, engkau tidak pernah membangun orang lain atau menolong orang lain, mengasihi orang lain dengan uangmu. Engkau kaya, tapi tidak berarti. Gak berguna hidup itu. Kapan uang itu berguna? Bila engkau lakukan berbelas kasihan demi kerajaan sorga. Saya ngomong bagi yang pintar nih. Maaf, yang bodoh jangan kesinggung. Engkau pintar. Engkau banyak keahlian, banyak keterampilan, banyak talenta, banyak kemampuan. Bikin kue bisa, main musik bisa, song leader bisa, khotbah bisa, mengajar bisa. Semua kayaknya karunia-karunia engkau punya. Tapi engkau tidak pernah bagikan. Tidak ada generasi yang kau latih. Tidak ada generasi yang kau siapkan. Engkau orang yang paling tidak berarti. Coba sekarang. Orang yang berbelas kasihan adalah mengasihi orang yang lemah. Melengkapi orang yang lemah. Satu saat anak saya berkata kepada saya, Pi, anak saya kelas 5 SD waktu itu. Pi, Koko jadi ketua kelas, Pi. Apa yang Koko harus lakukan? Saya berkata begini, cari orang bodoh di kelas kamu itu. Orang yang bodoh di kelas kamu. Lalu kamu latih, kamu ajar, kamu bimbing dia, kamu kasih les. Supaya hidupmu berguna di kelas itu. Supaya hidupmu berguna jadi ketua kelas. Itu ngomong waktu doa bersama. Rasanya sih saya enggak memikirkan sama sekali. Hanya sedang memberi ajaran buat anak saya. Setelah 1 tahun. Anak saya merangkul saya, Pepe, Koko sukses. Kenapa? Sukses. Ada anak di kelasnya, dia cerita. Saat saya bertanya begitu, dia langsung cari. Ada anak di kelasnya yang tidak naik kelas 2 tahun. Lemah banget. Bodoh. Dia peluk saya, terima kasih ya Pi. Papi sudah mengajarkan Koko bagaimana Koko hidup berarti. Temen Koko yang gak pandai itu yang gak naik 2 kali, 2 tahun gak naik kelas. Sekarang Koko nilai terbaik dan orang yang terbaik punya nilai itu dia. Saya langsung peluk erat anak saya. Kamu sudah mempraktekannya. Bagaimana hidup berarti. Bagaimana dengan saudara? Ini duit saya. Ini keterampilan saya. Saya yang capek latihan. Saya yang capek ngeles di Yamaha. Lu enak-enak. Gak bisa. Gua aja yang pinter. Mati. Itu talentamu cuma dikubur di kuburan. Maka kekayaan yang paling besar itu ada di mana? Di kuburan. Banyak talenta yang dikubur di sana. Kemampuan yang dikubur di sana. Kepintaran yang dikubur di sana. Keahlian yang dikubur di sana. Tanpa dibagikan. Tanpa belas kasihan untuk membagikan pada orang lain. Engkau hanya pintar sendiri. Mementingkan diri sendiri. Engkau hidup tidak berguna. Mohon maaf. Dari hati yang terdalam. Lakukan apa yang kau saudara bisa lakukan. Tidak harus yang tinggi-tinggi, tidak harus yang besar-besar. Tetapi praktekkan firman Allah. Jangan engkau merasa di dunia ini berarti. Padahal engkau tidak berarti. Ayo upgrade arti hidupmu. Lakukan apa yang Allah kehendaki. Maka engkau menjadi orang Kristen yang penuh belas kasihan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa
sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Minta disentuh Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Musik mengalunkan pujian ini. Mari saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada saudara, Dia sudah meluruskan jalan hidup saudara dengan Dia berkorban mati di atas kayu salib, menanggung penyakit, menanggung kelemahanmu, menanggung kesalahanmu, menanggung dosa, dan menanggung maut karena segala dosamu. Dia sangat mengasihimu. Dia tergerak belas kasihannya untuk mencintai engkau sampai Dia serahkan tangannya, serahkan kakinya, serahkan tubuhnya, serahkan nyawanya untuk engkau. Dia compassion terhadap engkau. Apakah engkau juga compassion terhadap orang lain yang terhilang, yang hidupnya dalam pelanggaran menuju kebinasaan? Apakah engkau diam? Yesus ingin engkau mempraktekkan hukum Kristus. Belajar mengasihi Tuhan, supaya kasih Tuhan memenuhi hidup saudara. Sehingga engkau dapat membagikan kepada orang lain. Engkau bisa menolong orang lain. Engkau mungkin perlu, tetapi orang lain jauh lebih perlu. Engkau mungkin kekurangan, tapi begitu banyak orang kekurangan. Engkau punya masalah, tetapi banyak orang punya masalah lebih berat. Sampai mereka mau bunuh diri. Tetapi apakah engkau menolong mereka? Apakah engkau compassion, berbelas kasihan kepada mereka? Mereka butuh uluran tanganmu, butuh pertolonganmu, butuh bantuanmu. Pernahkah engkau bertanya kepada orang yang menangis, menderita, kesulitan, ataukah engkau hanya diam? Mungkin engkau merasa hidupmu berarti. Tetapi hidup menjadi lebih berarti pada saat engkau mempraktekkan firman. Belajar mengasihi. Compassion, lakukan kasih dalam bentuk tindakan. Kenyataan. Orang sekelilingmu. Belajar hidup berarti. Lengkapi orang lain. Tolong orang lain. Didik orang lain. Kasihi orang lain, nasihati orang lain, bimbing orang lain. Mereka perlu saudara. Siapa dari antara saudara yang malam hari ini mau
dan berjanji komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mempraktekkan bagian yang sederhana. Kasih yang dinyatakan dalam semua perbuatan. Aku mau, taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada. Siapapun saudara, taruh tanganmu di dada. Saya rindu berdoa buat saudara. Bapa di dalam sorga, setiap anak-anakmu yang menaruh tangannya di dada. Kecuali beberapa pelayan Tuhan yang tidak bisa menaruh tangannya di dada. Hari ini komitmen bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mempraktekkan firman-Mu. Kami punya belas kasihan terhadap orang-orang yang terhilang. Tuhan tolong ajar kami berdoa bagi mereka. Ajar kami memberitakan Injil bagi mereka. Agar kami menegur mereka. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami supaya kami bisa membantu apa yang bisa kami bantu. Sekuat kami, sebisa kami. Kami tidak perlu hal yang besar. Tetapi kami mau mempraktekkan Injil Tuhan. Mempraktekkan hukum Kristus. Tuhan tolong ajar kami dan bimbing kami untuk hidup berarti. Mulai hari ini. Hidup kami semakin berarti pada saat kami menolong. Saat kami mempraktekkan firman-Mu. Saat kami compassion berbelas kasihan. Hidup kami semakin berarti. Dalam nama Yesus. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni. Membantu berjalan hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Mari katakan bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi bagai air mengalir. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pada saat ini setiap firman yang telah ditaburkan kepada setiap hati tidak akan berlalu dengan sia-sia. Biar kami hidup oleh karena belas kasih Tuhan. Dan kami menjadi teladan di tempat di mana kami berada. Terus biar kami menjadi terang di tempat yang gelap Tuhan. Dan kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami berdoa juga buat hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu, Pak Apin Tuhan. Kami percaya biarlah berkat Tuhan yang spesial turun di atas dia dan keluarganya. Tuhan terus pakai dengan luar biasa menjamah keluarga-keluarga yang lain, orang-orang yang lain. Dan kami percaya Tuhan biar pelayanan diperkembangkan dan diperlebar, diperluas lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya multiplikasi juga boleh hadir dan datang di atas hidupannya di dalam nama Yesus. Bapak sebagai hamba-Mu pada saat ini hamba lepaskan berkat Tuhan di atas kehidupan daripada setiap umat-Mu. Mereka yang telah menabur, mereka yang telah memberi dari kelebihan mereka, dari kekurangan mereka. Tetap Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan mereka semua. Dan Bapak pada saat ini hamba berdoa biar kiranya pintu surga boleh dibuka di atas umat-Mu pada saat ini. Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu di atas kehidupan mereka. Mujizat Tuhan, kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Dan yang teramat terobosan daripada Engkau bisa terjadi Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan kami percaya sekali lagi Tuhan. Hanya satu nama yang layak untuk menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Kekal sampai dengan selamanya. Raja dan Tuhan kami Yesus Kristus. Nama yang diagungkan dan ditinggikan. Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak Tuhan terima segala kehormatan dan kemuliaan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan kami Yesus Kristus. Kekal sampai dengan selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Yesus. Pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Pulang dengan berkat-berkat daripada Tuhan. Dan pulang dengan persekutuan daripada Roh Kudus senantiasa selalu menyertai. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan kita semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin dan amin. Tuhan Yesus memberkati, segala kemuliaan bagi Tuhan kita, amin. Tuhan Yesus memberkati, ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa salam satu dengan yang lain. Dan salam juga dengan hamba Tuhan kita Dr. Paul dan Pak Apin dalam tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.